Kamu udah beres kerjanya? Udah. Proyeknya kan udah selesai. Kok kamu masih di sini? Iya udah sih, udah beres sih sebenarnya proyek taman ini. Tapi karena aku suka, jadi aku kayak sering nikmatin gitu di sini. Pengen ngerasa puas aja sama hasilnya gitu. Tapi bagus nggak sih menurut kamu? Bagus. Bagus banget. Kamu suka? Suka banget. Makanya aku jadi suka mampir ke sini sih. Pas banget. Depan kantor aku. Dan aku yakin semua orang yang nongkrong di sini, main-main ke sini, mereka pasti suka. Jadi sebenarnya konsep awalnya itu aku nggak tahu akan sampai atau nggak sama orang-orang. Jadi taman ini konsepnya kebebasan, ketenangan, dan juga kenyamanan. Jadi maunya aku nirin, kalau memang ada yang lagi sedih atau hatinya nggak enak itu dia datang ke sini, dia bisa lebih tenang dan pulang dari taman ini dia bisa lebih happy gitu. Pengennya aku. Masuk. Konsepnya masuk. Dan aku nggak tahu sih semuanya setuju atau enggak. Tapi aku mau kasih nama taman ini Taman Ariana. Ya kan pas juga depan kantor kamu Ariana Glow. Oh iya, iya karena depan kantor ya, depan kantor Ariana Glow. Bukan juga sih Rin. Tapi emang kayaknya Taman Ariana tuh enak didengar gitu. Mau kemana, Bu? Ya mau pulang lah, mau kemana lagi? Maaf, Bu, sebelum pulang tolong selesaikan pembayarannya dulu. Namanya belum dibayar? Belum, Bu. Iya, tenang aja, saya bayar nih. Berapa sih totalnya? Tunggu sebentar ya, Bu, saya ambilkan bilnya. Kamu di situ aja aku fotoin. Oke? Tanya. 1, 2, 3. Senyumnya boleh yang ikhlas nggak? Jangan kayak orang banyak utang gitu. Iya, Ya? oke. Oke? Oke. Coba yang mana yang nggak punya utang? Satu lagi berdiri kali ya? Iya. Boleh nggak? Coba. Op. Situ aja. Pegang aja tasnya juga bagus, Rin. Pegang tasnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini, Bu, bentar. Nih, Maaf, Bu, ATM-nya nggak bisa, kartunya ditolak. kok nggak bisa sih Mbak? Coba ini mungkin mesinnya rusak kali, coba dicek lagi deh. Enggak, Bu, tadi saya coba buat pelanggan lain bisa kok. Bisa sih. Tunggu. Nih, pakai yang ini nih. Maaf, Bu, kartu yang ini juga nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa, Bu. Kok bisa nggak bisa ada duanya sih? Jadi gimana, Bu? Udah Mbak tenang aja, saya bakal bayar kok. Udah gak usah khawatir. Saya telepon suami saya dulu. Oh ya, silakan. Saya tunggu di kasir ya, Bu. Nanti pembayarannya langsung ke kasir aja. Iya. Lagi dong. Enggak, udah jelek. Siapa yang bilang jelek yang kamu lihat? Bagus kan? Aku kirim ke handphone kamu ya? Iya, boleh. Mau kirim ya? Kamu aktifin Bluetooth kamu. Iya. Udah? Udah. Aku pulang duluan deh. Nanti fotonya dikirim pas kamu santai aja. Ya nanti aku email kali ya. Iya. Bye. Bye. Halo? Kamu tuh kemana aja sih? Ya apaan sih, ada apaan?
Pokoknya sekarang kamu kesini nyamperin aku ya, bayarin buat makanan aku. Ini kartu ATM aku gak ada yang bisa soalnya. Aku udah share tempatnya ya. Pokoknya sekarang aku tunggu, cepetan. Dit, kamu tuh makin lama emang makin ngeselin kamu, Dit. Siapa yang makan, siapa yang harus bayar? Seenaknya lagi kamu nyuruh-nyuruh aku begitu. Untung aja kamu hamil anak aku, Dit. Kalau nggak awas kamu. Tunggu Anjani. Saya tahu setelah pembicaraan tadi itu, kamu pasti akan mulai menghindari saya. Sudahlah Kusuma. Tidak usah dibahas masalah ini. Bukannya kemarin kita baru aja ketemu kan? Saya harap nextnya kalau kamu ketemu lagi dengan saya, kita bicara masalah bisnis aja. Tidak lebih dari itu. Oh, barangkali aja ini suatu tanda. Kenapa kita bisa tiba-tiba diperjumpakan lagi? Mungkin kita harus meneruskan pembicaraan yang terpotong tadi. Cukup Kusuma. Andaikan istri kamu tahu, pasti dia akan kecewa. Istri kamu baru saja meninggal. Dan sekarang kamu mengatakan kalau kamu tuh masih mencintai saya. Ayo Kusuma, jangan seperti itu. Sungguh tragis banget ya kematian Devi itu. Baru aja Devi itu pergi, suaminya udah mendekati wanita lain. Ya ampun, kasihan banget sih. Ini ya Kusuma yang selalu dibangga-banggakan sama Devi. Ternyata sama busuknya. Sian deh. Niken, tolong Niken, jaga ucapan kamu. Ups. Kalau Anda tidak tahu permasalahannya, sebaiknya Anda tidak usah ikut campur. Oh ya? Udah jelas kok. Kalau Kusuma ini berusaha mendekati Anda, kuping saya masih sehat, mata saya juga masih sehat. Terus kenapa Anda nggak terima aja, Kusuma? Maaf ya, saya tidak mau berurusan dengan istri seorang kriminal. Maksud kamu ngomong gitu apa? Hei! Sar, maaf, Ai lupa bawa dompet. Ai belum isi bensinnya, Sar. Gimana, Sar? Ntar kalau misalnya nggak isi, mobil kita mogok, Sar. Gimana, Sar? Ya udahlah, saya ikut dengan kamu isi bensin. Ya, udah di sini, Sar. Ketahuan nih. Ke ruangan saya sekarang. Ya Pak. Kamu saya pecat. Saya salah apa Pak? Kamu kan? Kamu yang kasih dokumen itu ke Saka. Iya kan? Tapi Pak Saka yang minta Pak. Itu kan Saka yang minta, bukan saya. Kenapa kamu kasih? Maaf Pak, saya sudah lancang. Keluar. Saya nggak akan biarin Saka manfaatin ini untuk menjatuhkan saya. Ups. Ada mantunya Anjani juga di sini ya. Sayang sekali ya nggak lihat drama mertuanya tadi. Maksud Tante apa ya?
Ya, drama kalau ternyata selama ini Kusuma, papinya Ariana itu menaruh hati sama mertua kamu itu. Pasti setelah ini dia kasih tahu Saka. Biar aja untuk keluarga mereka ribut. Shh. Jangan kaget gitu dong. Mukanya jangan tegang, biasa aja. Oke. Bye. Sak, kamu lagi ngindar ya dari aku? Bukan gitu sih, Dit. Cuma gimana ya kalau kita sering ketemu, itu juga pasti akan bikin sulit diri kamu sendiri. Dan aku juga nggak mau, Dit. Kamu udah terlalu baik sama aku dan aku nggak mau ngerusak hubungan pertemanan kita. Kenapa aku harus ngomong sih? Kalau aja aku tahu Saka bakal ngejauh, aku nggak bakal ngomong. Ya, halo Dante. Kenapa? Aku udah selesai kerja kok. Boleh. Aku lagi nggak sibuk. Yaudah nanti kita ketemuan di kafe deket rumah sakit ya. Bye. See you. Suamiku, Iya. makasih ya tadi udah dibayarin tagihannya. Iya, sama-sama. Aku tuh nggak tahu deh kenapa tiba-tiba ATM aku tuh nggak bisa semua, aneh banget. Kamu tahu nggak? Aku tadi ketemu sama ibu kamu, terus dia nyamperin aku marah-marah gitu aja, tau nggak? Gara-gara aku keluar. Emangnya kenapa sih dia tuh marah-marah mulu sama aku? Emang aku harus dipenjara gitu sama dia, di rumah nggak boleh kemana-mana? Solid banget deh. Saka, kamu tuh dengerin aku nggak sih? Kebiasaan banget ya kalau lagi cerita. Iya, aku dengar kok. Dit, aku sekarang buru-buru masih banyak urusan. Oke, sekarang kamu pulang aja sendiri naik taksi online deh. Ayo. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tadi udah cuekin aku di kafe Jamais ya. Kamu bikin malu aku di sana. Terus sekarang kamu nyuruh aku pulang naik taksi, pulang sendiri gitu. Tega banget sih. Aku ada urusan. Urusan apa? Ya nggak semua urusan yang aku mau lakuin harus lapor ke kamu, Dit. Udah pulang. Ayo. Tunggu. Apa lagi sih? Ini aku mau ngomong serius sama kamu. Ya apa? Aku tahu ini dari Tante Niken. Dia bilang katanya Kusuma itu menaruh hati sama ibu kamu. Dit, udahlah. Udah, kamu nggak usah percaya berita yang belum tentu benar. Oke? Mendingan sekarang kamu pulang, di situ banyak taksi. Ayo. Enggak, kamu tega banget sih nyuruh aku pulang. Kamu mau uang nggak? Hah, aku buru-buru nih. Ayo. Udah, nggak perlu kamu antar, aku bisa sendiri. Sayang, kamu kenapa sih? Kok semenjak kamu ngilang jadi pendiam kayak gini? Kamu ada apa? Enggak apa-apa. Maaf ya, aku harus bohongin kamu. Karena aku nggak ada pilihan lain, sayang. Aku sayang banget sama kamu, sayang. Please ya, jangan tinggalin aku. Kamu kenapa sih sayang? Kamu beneran aneh deh. Ada apa? Cerita dong. Kamu ini gimana sih? Orang makin sayang kok dibilang aneh? Iya sayang aku. Aku juga sayang banget sama kamu. Cokiku yang bucin sama aku nih. I love you. Love you, Mom.
Din? Hai, sorry. Ternyata jalanan macet banget. Gak apa-apa kok. Oke. Kenapa? Ada apa Dante? Ini loh, ibu saya nanyain. Kamu jadi mau lihat rumah atau enggak? Gimana ya? Aku sih udah lihat rumahnya, cuman kayak untuk sekarang ini nggak dulu deh. Aku masih butuh uang untuk keperluan lain. Untuk orang tua aku dan aku kan juga harus balikin uangnya, Bram. Tapi kan saya udah bilang ke kamu, kalau saya emang pengen bantu kamu. Aduh Dante, udahlah. Nggak usah bantuin aku lagi, ngerepotin. Saya nggak direpotin kok, Din. Santai aja. Kamu kayak nganggap saya siapa aja sih, Din? Itu dia masalahnya, Dante. Karena kita bukan siapa-siapa, makanya cukup bantuin aku. Jangan terlalu berlebihan. Udahlah, aku nggak enak kalau kayak gini terus. Din, saya itu cuma mau bantuin kamu. Sebelumnya makasih banyak. Tapi please, udah cukup nggak usah bantuin aku lagi. Aku nggak enak kalau utang budi sama banyak orang. Ya, tolong ngertiin aku. Papi minta maaf ke Mami. Papi sudah bilang begitu ke Anjani. Dan Papi sudah menyembunyikan soal perasaan Papi selama ini dari dulu ke Mami. Sampai Mami sekarang sudah nggak ada lagi di dunia ini. Papi benar-benar minta maaf ya, Mi. Erin? Papi ngapain aja hari ini? Oh, ini seperti Arin lihat. Papi nggak ngapa-ngapain sayang. Arin kan baru pulang ya. Pasti Arin kan mau istirahat. Arin istirahat, Papi ke kamar aja ya sayang ya. Iya, Pi. Aku tuh kangen sama Abian, Mas. Aku tuh pengen ketemu. Aku pengen gendong dia. Iya sayang, aku ngerti banget. Tapi kamu sabar ya. Sebentar lagi Abian akan kumpul sama kita di rumah. Janji ya? Janji sayang. Nanti kita jenguk ke rumah sakit ya. Kenapa, Ri? Kayaknya kamu nangis mulu deh. Mama dulu punya anak Galvin tuh nggak pernah tuh yang namanya nangis, terus cengeng kayak kamu gitu deh. Ri, ya namanya jadi ibu itu harus kuat, jangan cengeng. Ma, Riri lagi kangen sama Abia. Sebentar sayang. Ma, Riri itu sekarang lagi kena sindrom baby blues. Jadi please mama jangan marahin dia sekarang, oke? Okay? Apa lagi sih itu? Hah? Istilah baby bluesan? Mama dulu nggak ada tuh istilah kayak gitu. Iya, Galvin tahu, tapi please kita ngobrol soal ini besok aja ya. Karena Riri udah capek, pengen istirahat. Iya, tapi Mama padahal mau curhat. Iya, bisa besok kan curhatnya, ya kan? Iya, ya, tapi kan... Ya. Ayo, udah, ayo. Fit, Suamiku, ya ampun akhirnya kamu pulang juga. Aku tungguin kamu dari tadi. Aku mau lanjutin cerita kita tadi yang belum selesai. Suamiku, ibu kamu tuh ya selalu aja duduk-duduk aku. Bingung deh sama dia. Kamu tahu, tadi di kafe aku dibikin malu sama dia. Orang-orang pada ngeliatin aku jadi salah paham kan? Katanya ibu kamu tuh orang yang berintelektual. Tapi bisa-bisanya dia nggak bisa ngebedain fakta. Masa aku dibilang selingkuh? Ya nggak mungkin banget lah. Aku kan cuma sayang sama kamu, suamiku. Udah gitu, dia bisa-bisanya bilang aku tadi mau pergi keluar sama orang lain. Padahal aku mau ketemu sama kamu. Emang dianya aja gak suka sama aku selama ini. Ada aja mau ngejelek tentang aku. Udah. Udah. Iya, terus apa tanggapan kamu?
semua orang curiga sama kamu, itu udah seharusnya, Dit. Kamu pantas dicurigain. Maksud kamu apa sih, Saka? Kamu kira aku nggak curiga sama kamu? Aku masih tahan semua kecurigaan aku. Karena ada anak aku dalam kandungan kamu. Jadi kamu masih nggak percaya sama aku? Kamu nuduh aku selingkuh juga? Jadi kondisi sindrom baby blues itu terjadi pada ibu pasca melahirkan. Jadi pasca melahirkan itu kondisinya nggak stabil, suka marah-marah, hatinya itu sensitif. Makanya mama tuh kalau Riri marah-marah, mama jangan marahin balik. Mama dengerin aja ya. Dan jangan samain kondisi mama dulu sama sekarang. Ya elah, Vin, istri kamu sebelum lahirin Abian juga emang suka nangis-nangis nggak jelas gitu kok. Masa itu baby blues juga? Palingan juga dia tuh insecure kalau kamu tuh ketemu sama Ariana. Ma, baby blues, Ma, bukan baby blues. Sama ah. Udah, kita ngomongin masalah ini besok ya. Sekarang aku mau ke dalam, mau temenin Riri, takutnya dia nyariin aku. Ya. Tadi ada Galvin, kenapa bahasnya baby bluesan? Kan tadi aku mau curhat soal Kusuma cinta sama si Anjani. Gimana sih nih? Apa jangan-jangan si Papa juga sama kayak Kusuma ya? Aku masih nggak percaya. Apa Papa beneran udah nggak ada perasaan apa-apa sama Wiryo, si Anjani itu? Apalagi aku lihat tadi Kusuma begitu belak-belakan mengakui perasaannya. Kayaknya aku harus tes Papa deh. Kasihan Papi Mi. Papi pasti kangen banget sama Mami. Sudah saatnya Mami menurunkan kalung ini ke kamu. Ini pasti anak Mami. Cantik banget. Coba Mami lihat. Iya, bagus banget. Dekat sini. Kok kayak kalung ini kayak familiar banget ya? Kayak aku pernah lihat di mana gitu, sama persis kayaknya. Kayak aku pernah punya deh. Aku senang banget deh. Akhirnya bisa balik ke rumah ini lagi, Tom. Ya meskipun masih sewa, tapi rumah ini tuh banyak banget kenangannya. Iya sayang. Semoga kita nanti juga bisa punya rumah juga dan kita punya cerita baru. Aku nggak sabar banget sih. Tapi nggak perlu terlalu dipaksain sayang. Nanti kita sewa rumah dulu juga nggak apa-apa kok sementara. Atau kita bisa tinggal di sini bareng. Iya sih benar. Sekarang itu yang lebih penting pernikahan kita ya. Kayaknya itu yang harus lebih dipentingkan sekarang, ya kan? Aku akan merencanakan pernikahan kita ini dengan sebaik mungkin dan persiapan kita harus lebih matang, ya. Ya, bener banget. Abis ini aku langsung cari referensi tema untuk pernikahan kita. Yaudah sekarang kamu masuk istirahat. Udah malam. Oke, kamu hati-hati ya pulang ya. Langsung kabarin aku. Ya. Balik ya. I love you. I love you too.
Ini sama persis sama kalung yang dikasih sama Galvin. Kok bisa sama banget ya? Malam, Ma. Sini. Sini, Pak. Ada apa sih? Pak, Mama punya gosip. Gosip yang terhot. Pokoknya oke banget. Papa dengerin ya. Gosip? Ya. Papa, dengerin dulu, Pak. Memang yang namanya gosip itu cuma fakta yang tertunda aja, ya kan? Tapi ini bukan gosip lagi, ini fakta. Real. Apaan sih, Ma? Kusuma itu ternyata masih suka sama si Wiryo alias si Anjani alias mantan kamu. Udahlah. Biarin aja, Ma. Ya, Papa males bahas itu. Udah, Papa istirahat. Apa lagi sih? Ada lagi satu lagi. Papa harus denger ya. Tadi Anjani juga bilang kalau Papa itu kriminal. Atau jangan-jangan ya, si Anjani itu mikir kalau Papa itu pelakunya yang bakar kantornya Anjani. Udahlah, Ma. Papa mau istirahat. Papa capek ya. Ya udah sana. Gosip aja. Gosip sih? Ini fakta kok. Kayaknya Papa emang masih ada rasa deh sama Anjani. Buktinya, Papa selalu menghindar kalau diajakin ngomongin dia. Bi, kok belum tidur sih, Non? Ntar aja. Kenapa, Bi? Bibi mau cerita, Non. Ya udah duduk aja, Bi. Kenapa? Cerita apa? Non, Bibi perhatikan Bapak itu setiap pulang kerja pasti ngalamun aja. Oh ya? Bibi tahu nggak sih kenapa kira-kira? Kayaknya kangen deh Non sama Bu Devi. Ini saran aja ya Non. Coba deh Non ajak Bapak jalan-jalan biar refresh gitu. Biar nggak kepikiran terus sama Bu Devi, biar nggak ngalamin terus. Iya sih. Mungkin Arin bisa ajakin Papi jalan-jalan di taman kali ya. Dulu kan waktu kecil tuh Papi suka ngajakin Arin main ke taman. Mungkin aja Papi bisa senang nanti di sana. Terus siapa tahu dia bisa curhat sama Arin. Ide bagus tuh Non. Paling nggak kan Bapak nggak inget Bu Devi terus. Iya. Langsung istirahat ya. Bibi tinggal ya. Makasih ya, Bi. Sak, makan Sak. Nyelip Bon, lama-lama. Kak, tumben lo kesini tanpa dipaksa. Nah, ini baru temen tuh datengin temennya tanpa disuruh, nggak kayak lo. Nah, ninggalin aja kayak tadi. Alah, palingan juga Saka kesini karena ada masalah sama Dita. Ya nggak, Sak? Bener, Tom. Bener lagi. Ya, gue salut sih sama diri gue sendiri. Gue udah ada kemajuan buat gak terus gangguin Dante. Tapi pengen telepon Dante deh. Enggak. Jangan dulu, Selin. Lo harus kasih jeda dulu. Jangan langsung buru-buru buat telepon dia gitu aja. Justin, pikir Dante. Ya Justin. Selin, aku pengen konsultasi deh sama kamu. Konsultasi? Ya ini bukan masalah pekerjaan tapi ini masalah Ariana. Oh, aku pikir kamu mau konsultasi soal apa? Soal Ariana?
Sel, aku kepikiran terus soal Ariana, Sel. Yang jelas aku sedih. Cuman aku nggak mau terlalu sering nemuin Ariana karena aku takut itu bakal bikin dia nggak nyaman. Justru kamu tuh jangan kayak gitu tau Justin. Yang ada nanti malah yang kelihatan itu Saka yang terus-terusan buat deketin Ariana. Ya menurut aku tuh kamu jangan sampai kasih celah buat Saka deket lagi sama Ariana. Emangnya masih ada kesempatan ya buat Saka di hatinya Ariana? Kalau menurut aku sih enggak. Ya. Jadi segimanapun Saka itu bakal usaha, menurut aku bakal sia-sia. Hey Justin, kamu tuh nggak pernah tahu sama perasaannya perempuan. Jelas-jelas Ariana itu nggak pernah kehilangan perasaannya ke Saka. Rasa cintanya Ariana ke Saka itu cuma ketutup sama rasa sakit hatinya dia aja. Tapi setelah rasa sakit itu sembuh ya nggak menutup kemungkinan kalau Ariana bakal balik lagi ke Saka. Apalagi Saka bisa menunjukkan kalau dia sudah berubah. Oke, thank you, Sel. Oh iya, Sak. Terus gimana hidup lu sekarang? Seharusnya jauh lebih baik lah ya. Harusnya sih jauh lebih baik ya, Tom. Kalau gue bilang nggak baik, nanti gue dibilang nggak bersyukur lagi. Gimana maksudnya? Ya sekarang gue udah dapat kerjaan. Gue jadi CEO malah. Tapi gue harus rumah sama Dante. Dante kan nggak suka sama gue. Gue harus rumah sama Dita. Yang tiap hari tuh bikin kepala gue tuh mau meledak gitu karena dia ngomel mulu sama gue. Tapi ya udah jalanin aja. Tapi ya udahlah, Sak. Lo harus bersyukur. Seenggaknya kan lo udah jadi orang kaya lagi nih. Lo nggak perlu lagi tuh ngojek online, ngelamar kerjaan sana sini, nggak perlu lagi jadi kurir makanan, nih nggak Bon? Tapi mendingan lo sih, Sak, daripada Bona. Gitu-gitu terus, sampai tua tuh ntar. Wah, Sak, ini nyari masalah nih, Sak. Lo mending sekarang mandi deh. Lo bau banget, tau nggak? Nyebelin banget sih. Udah. Daripada bahas kehidupan gue, lebih baik kita bahas lo yang mau nikah. Persiapannya gimana sekarang? Sedang dipersiapkan, Sak. Oke, bantuin ya. Pastilah, pasti gue bantuin. Iya, gue juga bakal bantuin kok. Walaupun lo nyebelin ya, tapi gue bakal 100% fokus untuk bantuin pernikahan lo biar sukses. Asik. Akhirnya ada 2 orang nih yang bakal bantuin gue nih. Bisa gue suruh-suruh. Kurang asem, gak mau? Bener-bener. Gue canda, Bos. Canda. Hari ini gue nginep sini ya. Gas kan, Sak? Sak, lo mau tiap hari nginep di sini juga oke, Sak. Kita malah lebih senang. Jadi, gue sama Tommy bayar kontrakannya bisa bagi 3 sama lo. Jadi kita lebih murah. Bener, Bona. Pinter lu, Bon. Cerdik. Sebulan 2 bulan boleh lah, Sak. Kurang-kurang itu ban. Tapi kalau lo bayarin, kita panggil lo bos. boleh. Nggak salah gue kesini emang. Mereka berdua bisa jadi charger hati sama perasaan gue. Ada apa ya? Rumah yang ibu tempati ini sudah dijual. Dan ini buktinya. Siang ini ibu harus tinggalkan rumah ini. Saya nggak pernah jual rumah ini loh, Pak. Kok ada akta jual belinya? Rumah ini sudah dijual sama Pak Bram. Enggak. Saya nggak setuju. Mantan suami saya ngejual rumah ini tanpa persetujuan saya. Dan saya akan tetap mempertahankan rumah ini. Saya yang akan memutuskan rumah ini dijual atau tidak. Saya nggak mau tahu, Bu.
Saya sudah membayar kepada Pak Bram atas rumah ini. Jadi saya minta siang ini ibu harus tinggalkan rumah ini. Permisi. Saka mana? Kok dari semalam nggak pulang? Sempat pulang sebentar, habis itu pergi lagi. Memangnya kemana? Saya juga nggak tahu kemana. Kamu itu gimana sih? Ngakunya istrinya Saka. Tapi tidak peduli. Sampai nggak tahu suaminya itu pergi kemana. Atau jangan-jangan anak saya tidak mau pulang gara-gara kamu ya? Seharusnya yang keluar dari rumah saya itu bukan anak saya. Tapi kamu. Kamu yang harus keluar dari rumah saya. Bu, saya baru dapat kabar dari Dinda. Kayaknya dia lagi ada masalah deh, Bu. Masalah apa? Rumahnya dijual sama Bram, Bu. Kok bisa? Saya juga nggak tahu, Bu. Ini saya baru menyamperin Dinda. Biar tahu lebih detailnya kayak apa. Oke. Yaudah, saya pergi dulu ya, Bu. Besti, tumben banget deh. Lo kesini pagi-pagi kayak gini. Ada apa sih? Sel, sorry ya, akhir-akhir ini gue jarang cerita sama lo. Soalnya gue takut lo sibuk, takut ganggu lo. Gue kesini cuma mau ngasih tahu kalau masalah gue sama nyokap gue akhirnya udah selesai. Dan gue bisa stay lagi di Jakarta. Serius? Oh, gue happy banget. Ada satu hal lagi sih, Sel. Apa? Nyokap gue ngerestuin hubungan gue sama Tommy. Ini gue lebih senang. Selamat ya, Besti. Aduh, gue lega banget dengernya. Thank you ya. Tapi gue kesini juga, gue mau minta izin sama lo sebenarnya. Gue mau balik lagi kerja di Jamais, Sel. Ya ampun, lo tuh aneh banget deh. Lo mau ngomong kayak gitu tuh kenapa nggak telepon aja? Kenapa harus sampai pagi-pagi buta kayak gini datang ke rumah coba? Gue nggak enak juga sama lo. Lagian meskipun lo sahabat gue, lo kan atasan gue di Jamais. Boleh dong, Besti. Lo boleh kerja lagi di Cafe Jamais. Karena lo tuh salah satu orang yang paling gue percaya buat pegang Jamais. Thank you ya, Sel. Sama-sama. Gue seneng banget. Kapan ya gue bisa kayak lo? Soon. Tapi saya beneran gak nyangka itu bakal terjadi, Om. Tapi beneran kejadiannya seperti itu, Om. Kok ada Justin? Sorry, Kalian ketawain apa sih? Lucu banget kayaknya. Ini lucu ini Justin ini. Aku emang sengaja kesini, Rin. Mau jengukin papi kamu, sekalian mau jemput kamu juga. Begitupun kalau boleh. Ih, boleh dong, boleh. Masa nggak boleh? Iya. Ya udah, berangkat aja. Arin bareng sama Justin dianterin ke kantor. Jadi kamu nggak capek nanti sampai kantornya. Iya. Yaudah Arin berangkat ya, Pi. Iya. Jalan. Ya udah kalau gitu, Om. Justin pamit, Om ya. Iya, sama-sama. Iya, hati-hati di jalan ya, Justin ya. Iya. Iya, oke. Ayo, Om. Ya. Mas, kalau Asia aku tetap nggak mau keluar gimana? Ya udah sayang gini. Yang penting sekarang kita ke rumah sakit dulu. Kita lihat nanti, ya. Yang penting sekarang kita lihat Abian aja, katanya kamu kangen. Oke. Ya udah. Sebentar, ada yang nelfon aku kayaknya. Dari rumah sakit. Angkat, Mas. Iya, halo. Pak,
kondisi Abian menurun. Tolong Bapak segera ke sini ya. Iya, saya bisa ke sana. Iya, terima kasih. Kenapa, Mas? Sayang, ini dari rumah sakit dibilang katanya kondisi Abian menurun. Mas, ini pasti gara-gara aku. Gara-gara aku yang nggak becus jadi ibu, Mas. Enggak, ini bukan salah kamu, sayang. Biar Mas, kasihan. Jangan mikir kayak gitu, kita ke sana sekarang ke rumah sakit. Kita lihat kondisinya ya. Kenapa nangis? Kamu ngapain tuh Riri? Kondisi Abian menurun, Ma. Aku mau ke rumah sakit sekarang sama Riri. Ya udah, Mama ikut ya. Mau ke rumah sakit kan? Iya. Tungguin Mama di mobil, Mama ambil tas dulu. Oke. Enggak. Pokoknya aku mau pisah sama Saka. Aku mau cerai sama dia. Aku udah gak tahan lagi tahu. Sayang, kenapa sih kamu harus cerai sama Saka? Iya, abis aku udah gak tahan banget sama perlakuan Ibu Wiryo di rumah ini, tau gak sama aku. Bener-bener seenaknya sama aku. Iya, aku tahu. Tapi masa iya sih sampai pisah sama Saka? Ya gimana, kamu tuh gak bakal ngerti perasaan aku. Pokoknya aku mau pisah sama Saka, terus aku mau tinggal aja sama kamu. Sayang, udahlah. Aku tahu kamu tuh lagi emosi. Makanya kamu bisa ngobrol kayak gini. Aku yakin ya, kamu tuh nggak serius ngobrol kayak gini. Sayang, kamu ingat ya sayang ya. Kita belum mengambil sedikit pun loh dari Saka dan ibunya yang kayak gini. Masa iya sayang, kita nyerah sebelum aksi baru kita itu? Ya abis gimana, aku udah gak tahan. Sayang, udahlah. Aku tahu kamu lagi capek, ya. Kamu sekarang tenangin diri kamu dulu, oke? Dan aku yakin, cepat atau lambat, hari itu akan datang sayang. Udahlah, kamu tahan dulu sebentar aja dan kamu bersabar sedikit aja. Pokoknya kamu tuh harus balas dendam sama Saka dan ibunya, oke? Ya juga sih. Oke sayang, sekarang kita pikirin bagaimana caranya memanfaatkan situasi ini loh sayang. Kita akan kuras semua hartanya Saka yang sekarang ini Saka itu menjadi orang kaya. Oke? Dan kita akan hidup bahagia sayang. Tapi kamu janji ya sama aku. Kamu jangan pernah tinggalin aku lagi. Enggak. Aku nggak akan ninggalin kamu, kan aku udah janji sama kamu. Aku akan selalu ada di samping kamu. Ya udah, oke. Nah, gitu dong sayang. Baru itu sayangnya Dion. I love you sayang. Bye. Hey Rin, are you okay? Iya, I'm okay. Justin, thank you ya. Thank you kenapa Rin? Aku cuma nganterin kamu ke kantor doang kok. Bukan karena itu. Karena papi. Akhir-akhir ini tuh aku khawatir sama papi karena papi sering banget murung, sedih. Tapi pertama kali aku lihat papi tadi bisa ketawa sama kamu. Aku seneng banget. Syukur deh Rin. Aku seneng dengernya. Jadi ternyata Rin, aku sama papi kamu itu banyak hobi yang sama loh. Kita sama-sama suka main golf, suka olahraga. Dan kalau kita ngobrol tuh kayaknya nyambung banget ya Rin. Iya pantesan sih. Kalau kamu nggak keberatan Rin, aku pengen banget deh ajak papi kamu keluar. Olahraga, jalan-jalan, supaya papi kamu nggak suntuk di rumah Rin. Boleh. Asal nggak ngerepotin kamu aja sih. Sama sekali nggak ngerepotin Rin. Justru kalau aku jalan sama papi kamu, aku jadi keinget ayahku sendiri Rin. Sabar sayang. Udah kamu jangan sedih gitu ya. Abian. Iya sih dia. Fit, Papa. Gimana keadaan Abian? Kondisi Abian sekarang sudah stabil, Pak. Beruntung tadi dokter langsung menanganinya secara langsung. Oh, syukurlah. Jadi, belum bisa pulang hari ini dong? Kata dokter sih belum, Pak. Nanti dilihat kalau sudah benar-benar stabil, baru bisa pulang. Kalian yang sabar ya. Semangat. Jangan sedih. Ya, Ri ya.
kita harus berpikiran positif. Insya Allah, Abian akan baik-baik aja. Iya, Pak. Makasih ya. Kenapa sih ngelihat papa yang kayak gitu doang bisa bikin aku luluh? Tapi enggak. Aku nggak boleh luluh gitu aja. Keputusan aku buat ambil proyek ini emang benar-benar tepat. Aku senang bisa ngeliat Ariana bahagia. Loh, Bu. Ibu nggak ke kantor? Saya sengaja nunggu kalian datang. Ayo deh. Tante, aku minta maaf ya, aku jadi repotin Tante lagi sekarang. Aku juga nggak tahu tadi tiba-tiba ada orang datang ke rumah, terus bilang katanya rumah aku tuh dijual sama Bram. Jadi mendadak aku harus pindahan hari ini. Gak apa-apa, Din. Kamu santai aja. Tante udah dipin rumah di sebelah, jadi kamu udah bisa nempatin. Serius, Tante? Ya ampun, Tante, kalau kayak gitu aku jadi ngerepotin Tante lagi dong. Enggak, udah santai aja. Kalau kamu merasa merepotkan Tante, ya udah anggap aja kamu pinjam uang Tante, jadi nanti kamu bisa kembalikan cicilannya. Ya, lebih baik seperti itu, Tante. Makasih banyak ya, Tante. Dan Teh. Sama-sama deh. Sekarang kamu istirahat aja dulu di sini, ya. Kerjaan kamu gimana? Aku sih tadi cuti mendadak, tapi untungnya langsung di ACC sama atasan aku. Jadi hari ini full seharian aku bakal ngurusin pindahan. Karena barang-barangku juga masih banyak kan di rumah sana. Iya. Dit, nanti kamu bantuin Dinda ya. Dia pasti butuh bantuan. Oke, Tante mau ke kantor dulu ya. Sampai ketemu nanti. Hati-hati ya, Tante. Iya, makasih ya. Ingat ya, walaupun sekarang kamu tuh deket lagi sama Saka, tapi bukan berarti kamu bisa ambil kesempatan ini untuk deketin Saka. Dapur aman, ini juga udah aman, all good. Kayaknya gue harus telepon Arin deh. Iya, halo Besti. Gimana kabar lo? Baik, kabar gue baik kok. Rin, gue mau ngasih tahu aja kalau gue sekarang udah kerja lagi di Jamais. Serius? Berarti udah bisa ngumpul dong? Ya pasti dong. Oh ya, kayaknya gue butuh bantuan lo deh, Rin. Bantuan apa? Gue mau minta tolong, nanti lo bantuin ya untuk siapin pernikahan gue kali ini. Bisa nggak? Bisa dong. Apa sih yang nggak buat lo? Kapan? Malam ini? Waktunya kapan aja. Pokoknya sesuaiin sama jadwal lo aja ya. Dan pastinya nggak ngerepotin lo. Oke, nanti gue kabarin pas gue sempet ya. Jamnya jam berapa? See you, Besti. I'm happy for you. Bye, Besti. See you very soon. Bye. Bu, si
Saya masih penasaran deh, Bu. Kenapa tiba-tiba Pak Saka ngajakin meeting? Saya juga nggak tahu sih, kenapa? Aneh banget tahu sih, Bu. Ya paling enggak kita dengerin aja dulu. Dia mau ngomong apa. Nggak ada salahnya juga kan? Kenapa sih Ibu nggak nolak? Karena dia ngirim permohonan meeting itu by email. Formal banget. Jadi saya pikir kayaknya memang hal penting yang mau dia bicarain. Udahlah nggak usah negative thinking dulu. Dengerin aja dulu. Bu. Saka, kamu tuh semalam dari mana? Kenapa nggak pulang dan nggak ngasih kabar sama ibu? Ibu itu jadi cemas loh. Saka nginep di tempatnya Tommy. Maaf Saka nggak ngasih kabar ke ibu dulu ya. Ya sudah, tapi lain kali kamu janji ya. Kamu harus kasih kabar biar ibu tuh nggak kepikiran. Istri kamu sendiri aja juga nggak tahu loh kamu kemana. Saka, hari ini ibu mau bikin meeting bulanan. Kamu bisa join kan? Kayaknya nggak keburu deh Bu, soalnya Saka udah ada agenda. Agenda apa? Saka ada agenda meeting sama Ariana Glow. Ariana. Din, Gimana? kurirnya udah mindahin semua barang kamu ke rumah baru. Kamu lihat nanti apa sekarang? Aku nggak tahu lagi caranya bilang makasih ke kamu harus kayak apa. Makasih banyak ya Dante. Kamu tuh udah banyak banget bantu aku. Padahal semalam aku kasar sama kamu. Tapi ujung-ujungnya kamu juga yang bantuin aku. Sama-sama, Din. Ya kita kan sebagai manusia pasti saling membutuhkan. Ya mungkin suatu saat nanti kalau saya butuh bantuan kamu, saya pasti hubungin kamu. Anytime. Kapanpun kamu butuh bantuan aku pasti sedia buat bantuin kamu. Bener ya? Iya. Oke, saya ke kantor dulu ya. Nanti kalau kamu mau cek ke rumah, kamu langsung cek aja sendiri. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Wow. Perusahaan properti datang ke perusahaan kecantikan. Kira-kira ada apa ini? Kita mau ketemu sama Ariana sih. Gak salah denger. Perlu sama Ariana. Halo Bu Wiryo. Saya dengar kamu udah putus sama anak saya Dante. Tapi saya senang sih. Akhirnya kamu bisa lepas juga dari anak saya. Oh ya? Putus Bu. Bu, Pak. Udah ditunggu, Pak? Mari Sal. Kira-kira mereka ada perlu apa ya datang ke sini? Sampai. Ya. Ini Pasaka dari Bu Wiryo. Halo, Pak. Halo Ibu, Ariana. Saya nggak nyangka Ibu datang ke sini. Saya pikir cuman Pasaka aja. Ya, saya datang ke sini, saya ingin tahu perkembangan Ariana Glow sejauh ini seperti apa. Dan saya tahu anak saya mau datang ke sini, jadi saya ikut sekalian. Silahkan duduk, Bu. Terima kasih. Sil, tolong siapin minum buat Ibu Wiryo sama Pasaka dan siapin company profile juga. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Permisi. Jadi kedatangan Pasaka dan Ibu Wiryo ke sini itu apa? Sebelum aku sama Ibu ngutarain apa maksud kita datang, kita boleh tahu nggak, Rin?
udah sejauh apa, udah seluas apa bisnis Ariana Glow dan cabangnya udah ada berapa sekarang? Boleh. Nanti tunggu dari Sisil ya. Kita jelasin semuanya bisa satu persatu. Hai Yun, udah lama ya kita nggak ketemu. Aku kangen loh sama kamu. Kamu emang nggak kangen sama aku ya? Mau ngapain lagi lo kesini? Iya, nggak apa-apa sih. Kebetulan tuh aku udah perlu deket sini. Terus aku keinget nih sama kamu. Ya, yang pasti sih aku nggak akan berani masuk ya. Yang ada ntar aku diusir lagi sama pacar kamu. Kamu masih sama Tommy ya? Atau jangan-jangan kamu udah putus sama Tommy? Kalau misalnya udah putus, berarti aku ada kesempatan dong untuk dekat sama kamu lagi. Dion denger ya, gue sama Tommy akan segera nikah. Jadi gue minta sekarang lo gak usah ganggu hidup gue lagi. Mendingan sekarang lo urusin hidup. Congratulations Yuna. Jadi begitu kurang lebih kesimpulannya Bu Wiryo dan Pak Saka. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Hebat kamu Erin. Aku ngeliat Ariana Glow sekarang perkembangannya jauh banget pesatnya Bu. Kalau menurut aku Rin, jujur aku dari Wiryo Group pengen banget kerjasama dengan Ariana Glow. Kita mau berinvestasi di Ariana Glow. Ya, mungkin kamu bisa pakai dana investasi ini buat bikin produk baru, promosi, atau buka cabang yang baru. Ada apa ya Saka tiba-tiba mau invest ke Ariana Glow? Apa emang ini rencana pribadinya Saka untuk mendekati Ariana? Atau bahkan jauh lebih besar dari itu? Sebentar, atau mungkin Saka bermaksud menguasai Ariana Glow juga? Kalau saya pribadi jujur tertarik dengan penawaran yang tadi Pak Saka bilang. Cuman ya itu tadi, saya harus ngobrol lagi sama teman-teman yang lain, tim. Jadi kita harus adakan meeting internal dulu. Kita nggak bisa langsung kasih keputusan dengan cepat. Ya nggak apa-apa, santai. Pokoknya kita dari Wiryo Group akan nunggu kabar baik aja dari kamu ya. Kita pamit ya Bu. Kalau gitu aku sama Ibu pamit ya Rin. Oke. Terima kasih. Pak Saka, terima kasih. Sukses buat kamu, sukses ya. Ya, Bapak juga. Sukses terus. Terima kasih Ariana. Makasih Bu Wiryo. Rin, makasih ya. Makasih buat apa lagi? Nggak, bukan buat apa-apa. Aku mau bilang makasih karena kamu udah pakai terus kalung yang aku kasih. Maksudnya kalung itu, kalung yang kamu pakai. Sampai kamu pakai ke Bali, aku seneng banget liatnya. Yang ini? Ini kalung dari mami aku. Oh ya? Iya. Aku pernah sih punya kalung yang persis ada yang kasih. Waktu itu dikasih Galvin. Oke, saya mohon maaf, saya harus ada meeting lain lagi. Kalau udah selesai, nanti saya kabarin gimana. Iya, iya. Oke. Ya, begitu kita. Ya, makasih. Makasih banyak. Saka, Ya Bu. Ibu penasaran loh. Bukannya kalung tadi itu... Oh iya, ya Ibu benar. Benar. Ibu masih ingat ya?
Jadi Bu, semua barang-barang peninggalan orang tua kandung Saka itu Saka masih simpen Bu. Sampai sekarang. Ibu kira udah gila. Masih Saka simpen Bu. Tapi kenapa bisa sekarang kalung itu sampai di tangan Ariana? Apakah itu berarti Ariana adalah belahan jiwa yang kamu butuhkan, Saka? Saka, Dinda hari ini mau pindah rumah, deket sama rumah kita. Rencananya nanti malam ibu mau undang dia buat makan malam. Kamu ikut kan? Saka nggak bisa lagi Bu nanti Bu. Saka udah janji sama Tommy. Nggak apa-apa. Ya udah. Oke, gimana kalau nanti malam kita ketemuan? Bisa. Nanti saya akan share log tempatnya, nanti kita ketemu di sana. Oke. Maaf Pak Coki, Ya. ini ada dokumen yang harus ditandatangani dengan Pak Galvin. Coba saya lihat. Iya. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ini ada dokumen ya, betul approval Pak Galvin. Cek. Oke, udah semua kan? Nggak ada lagi? Sudah semua ya? Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Nanti kamu bisa atur saya meeting di luar kan? Aduh, Pak. Sorry Bang, Pak. Saya nggak bisa. Gimana kalau Bapak sendiri aja? Karena saya lagi banyak banget kerjaan, Pak. Dokumen Galvin juga saya yang kerjain. Coki. Kamu ini gimana sih? Kalau kamu mau jadi pebisnis, jangan banyak ngeluh dong. Harus siap capek. Ya? Ya Pak. Nanti saya akan antar Bapak. Oh, kayak gitu dong. Awas, nanti jangan lupa ya. Oke? Ya. Siap. Saya buat ke ruangan dulu. Siap, Pak. Halo sayang. Sayang, kita nggak jadi makan malam hari ini ya. Please, kamu ngertiin aku ya. Aku lagi sibuk banget. Oke? Sumpah, ini hari apa sih? Sibuk banget gue sampai capek banget hari ini. Ini aku mau ngomong serius sama kamu. Ya apa? Aku tahu ini dari Tante Niken. Dia bilang katanya Kusuma itu menaruh hati sama ibu kamu. Bu, Saka mau nanya sesuatu sama. Soal apa? Apa benar Bu? Pak Kusuma itu masih naruh perasaan sama Ibu? Tahu dari mana kamu? Nggak penting lah Bu, Saka tahu dari mana. Tapi yang Saka pengen tanyain, apa itu benar? Bukannya ibu udah pernah ceritakan sama kamu? Dulu itu memang Kusuma sempat mendekati ibu. Cuman ibu menolaknya, ibu lebih memilih sama Wijaya. Ibu juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin dia mengutarakan lagi. Terus Ibu gimana? Ya jelas lah ibu marah. Mana pantas, istrinya aja baru meninggal. Masa dia bilang kalau dia mencintai ibu? Kayaknya dengan perasaan Pak Kusuma ke Ibu, aku bisa manfaatin ini buat menguasain Kusuma Group. Sekaligus untuk membalas dendamku selama ini pada dia. Kan bisa ngomong baik-baik ya? Kok langsung matiin gitu aja sih, nyebelin banget. Kenapa, Sil? Biasa, Bu. Coki, nyebelin banget. Ya. Sorry, gue mau tanya. Lo nggak terima tawaran investasinya Saka kan ya?
Masih gue pertimbangin sih. Nanti kita coba obrolin sama yang lain juga. Kalau menurut gue jangan, Ren. Kenapa dia investasi di Ariana Glow? Pasti dia punya maksud. Sel, gue dari dulu setiap membuat keputusan apapun itu, kerjasama dengan siapapun, gue profesional kok. Jadi lo gak perlu khawatir. Dan gue juga tadi udah bilang sama lo, gue akan pikirin semuanya baik-baik. So, tenang. Oke, terserah lo. Gue sebagai teman lo dan yang kerja di sini gue cuma ngingetin doang. Ya gue tahu kok apa yang gue lakuin. Sayang. Hai. Siapa ya? Nggak tahu. Biar aku yang buka ya. Ya. Kamu tunggu sini aja. Hahaha. Sak, tumben lo ke rumah gue. Ada apa nih? Gue mau nanya sesuatu sama lo. Nanya apa? Lo pernah ngasih kalung kan sama Ariana? Kenapa tiba-tiba Saka nanyain soal kalung itu? Padahal dulu dia sendiri yang memakai kalung itu ke Ariana di depan gue. Gue nggak ngerti maksud lo apa. Kalung apa? Kalung apa? Lo? Ada apa? Lo nggak usah pura-pura nggak tahu ya, Vin. Kalung itu harusnya gue yang kasih ke Ariana. Bukan lo. Gue ini suaminya Ariana waktu itu, bukan lo, Vin. Harusnya gue yang kasih. Ini kayaknya ceweknya jangan terlalu banyak deh. Oh iya, Non. Lo ngapain di sini? Bukannya rumah lo di sebelah? Loh, kamu emang nggak tahu ya kalau aku hari ini diajakin makan bareng sama Tante Anjani? Makanya aku bantuin Bibi masak sekarang. Ya udah, kalau gitu biar gue bantuin masaknya. Jangan mau dipuji sendiri doang loh. Gue masak udang buat menu makan. Terus... Non, jangan masak udang. Kan Ibu Anjani itu alergi udang. Nah, kalau Pak Dante alergi jamur. Oh, ribet banget sih. Baru mau dibantuin aja udah ribet. Udah deh, terserah kalian aja menunya apaan. Yang sabar ya, Bi. Biasa, Non. Nodita emang begitu dia mah. Ngaco lo. Ngaco banget tau gak? Gak paham gue. Lu datang kesini marah-marah kayak gitu ngapain sih? Lo nggak mau ngaku ya, Vin? Saka, stop! Oke bener, gue pernah ngasih kalung ke Ariana. Tapi nggak seperti yang lo pikir, Sak. Gue beli kalung itu dari Coki. Coki. Sayang. Nih. Jadi bukan Galvin yang ambil Coki. Sayang, sebentar. Aku bisa jelasin semuanya. Mau jelasin apa lagi, Mas Galvin? Aku nggak butuh penjelasan kamu. Yang penting aku tahu kamu nggak punya hati. Mau diem-diem kasih kalung ke Ariana. Sayang. Aku akuin. Oke, aku akuin. Aku pernah ngasih dia kalung itu. Tapi itu udah lama dulu.
Itu sebagai bentuk permintaan maaf aku sama dia karena aku udah ngerepotin dia waktu itu. Itu pun terpaksa aku beli dari Coki karena Coki butuh uang untuk bayar utang. Ya aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu alasannya apa, kamu tujuannya apa. Kasih kalung ke dia, yang penting kamu kasih diam-diam di belakang aku, Mas. Nggak kayak gitu sayang. Nggak, kamu tega sama Nggak, kamu dengar dulu jangan. Nggak mau. Udah jadi makanannya? Udah jadi, Non. Kenapa, Non? Dinda mana? Non Dinda masih ada di dapur, Non. Kenapa, Non? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Enggak. Kirain ada apa nanya-nanya Non Dinda. Ya udah, saya permisi dulu ya, Non. Hai Besti. Kenapa sih? Kok panik banget mukanya, kenapa? Rin, sorry banget ya. Gue kan ngajak lo kesini buat ngomongin pernikahan gue. Tapi gue nggak tahu kalau Tommy juga ternyata ngajak Mas Saka. Kalau lo nggak nyaman ngobrol sekarang, kita bisa ngobrol lain hari kok. Nggak apa-apa. Santai aja Besti. Gue pikir lo mau ngomongin apa tau? Ada Masaka atau nggak ada Masaka nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada bedanya buat gue. Gue kan kesini tujuannya mau bantuin lo. Gue mau bahas tentang pernikahan lo. Serius? Iya dong. Thank you banget ya Rin, thank you banget. Sama-sama. Ayo kita bahas tentang pernikahan lo, gue excited banget. Ayo. Wow, semua ini kamu yang menyiapkan. Kamu bantuin Bibi ya? Iya Tante, mumpung lagi senggang juga. Terima kasih ya, Din. Sama-sama Tante. Saka nggak pulang bareng Tante sama Dante? Saka lagi ada acara sama temennya, jadi dia nggak bisa gabung makan malam sama kita. Guys, cafe udah gue tutup, terus kita bisa lanjut. Oke. Jadinya mau di indoor apa di outdoor sih, Top? Gue belum kepikiran sih, Sak. Kamu gimana, sayang? Rin, menurut lo bagusan outdoor atau indoor? Outdoor aja ya. Kayaknya lebih asik gitu. Tamu-tamu juga lebih nyaman. Terus kayaknya lebih indah gitu, lebih asri gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nggak hujan, itu aja. Gue setuju. Ya sih, kayaknya outdoor lebih seru deh. Soalnya nanti udaranya lebih fresh, terus banyak bunga-bunga. Ya nggak sih, terus nggak formal-formal banget acaranya. Bener sih. Kayaknya seru sih kalau outdoor. Berarti mulai sekarang tuh kalian udah harus persiapkan segala macamnya tuh. Kayak misalnya gaun pengantin,
terus catering, undangan, itu paling krusial banget di pernikahan. Sama satu lagi, yang paling penting itu kalian harus sewa WO yang emang bagus. Kalian udah harus booking dari sekarang, takutnya kalau misalnya deket-deket nanti WO-nya udah keburu di book sama yang lain. Soalnya itu penting banget sih. Oke. Tapi kalau baju kayaknya gue bisa pakai baju dari lo kemarin, Rin. Ya, boleh aja sih. Tergantung lo. Gimana, Tom? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Pakai baju lo aja, Rin. Oke, nice. Oke. Tante cobain ya. Ya, Tante. Enak banget. Iya, Din. Enak banget. Makasih, Tante. Tapi ini dibantuin sama Bibi juga kok. Bu. Ibu kenapa, Bu? Tante? Ibu kenapa? Tante? Din, ini kenapa, Din? Yaudah, kita bawa ke kamar aja yuk. Ini saya sedang menunggu terus loh Pak, konfirmasi dari kalian. Masa ini sama sekali nggak ada konfirmasi ke saya? Hah? Udah sejauh ini udah lama loh Pak pengusutannya. Masa nggak ditemukan siapa yang sudah membunuh istri saya? Setidaknya adalah sedikit petunjuk, biar saya juga menjadi lebih tenang. Nah, udah sekarang begini aja Pak, berapa banyak itu yang diturunkan untuk menyelidik istri saya? Saya transferkan uang. Berapa yang mereka butuh, biar cepat mereka bisa menemukannya. Iya, saya tunggu ya Pak, saya tunggu. Ya, iya. Aduh. Aduh. Pak, Pedro! Pedro! Bibi. Iya, Pak. Bibi tadi masak pakai bahan apa aja sih, Bi? Harusnya sih aman, Pak. Kayak bahan biasanya. Nggak mungkin, Bi. Ini kenapa ibu bisa sampai alergi? Aduh. Tapi bener, Pak. Bahannya kayak biasanya kok, Pak. Apa iya ini ulah Dita? Ibu udah nggak apa-apa kan, Bu? Ya agak mendingan nanti. Pansus teriak-teriak lah. Ini bapak kabut jantungnya bawa ke rumah sakit. Sar, kamu Sar. Sar, ayo Sar, mau ke rumah sakit. Ayo Sar, ke rumah sakit Sar. Ayo Pak. Udah ya sudah. Pak, tapi kita harus ke rumah sakit, harus dicek. Ayo Pak. Nggak usah Yas. Yakin Sar? Udah biasa ini Pedro. Ini akibat Bapak terlalu stres ini Yas. Pedro, Yas, kamu barusan lihat Bapak ada sedikit kumat begitu. Jangan sampai kalian bilang-bilang ya ke Ariana ya. Ingat ini, Bapak nggak mau kalian keceplosan bicara. Nanti bikin dia kepikiran, dia stres. Itu yang Bapak nggak mau. Ayo Pak, Pedro bawa Bapak ke kamar. Ayo Sar, ke kamar aja kalau gitu Sar. Pak. Kayak udah H- berapa gitu ya rasanya ya. Gue kok excited banget ya, kayak gue yang mau nikah gitu. Berarti kan dulu waktu pas lo menikah sama Saka se-excited ini juga dong? Pasti lah. Bon, lo kadang-kadang ya
Ariana sama Saka waktu itu kan nikah terpaksa. Jadi Ariana nggak ngerasain lah excitednya mau nikah dong. Guys, kayaknya malam ini udah cukup ya. Kita lanjut lain waktu aja. Makasih banyak buat Saka, Bona, Ariana udah bantuin kita. Thank you, Besti. Thank you, Besti. Yaudah, sayang, siap-siap. Oh, oke. Yaudah aku siap-siap dulu ya. Beres-beres. Iya, oke. Thank you ya, Mas. Oke. Thank you. Lancar-lancar ya, Tom. Beres-beres juga. Gue balik ya. Bye, Rin. Bye. Rin, balik bareng sama aku. Aku bawa mobil. Rin, maaf. Aku cuma mau kasih tau kamu aja sebenarnya kalung yang kita bahas itu aku yang kekasih ke kamu. Kalung yang ini maksudnya? Itu punya mami kan? Oke. Ini yang punya mami apa punya aku? Ini dari mami. Iya, karena kamu ada satu lagi. Nah itu maksud aku. Oke. Ya sebenarnya itu aku yang kasih ke kamu. Aku sempat minta tolong sama Sisil buat ngasih surprise ke kamu. Tapi aku nggak tahu gimana, mungkin Coki ambil dari kantor kamu atau gimana ya, dijual ke Galvin. Galvin kasih itu ke kamu. Jadi mungkin selama ini kamu mikir kalung itu dari Galvin. Padahal aku yang kasih ke kamu. Kalung itu berharga, Rin, buat aku. Kalung itu sebenarnya peninggalan dari ibu kandung aku. Jadi aku akan kasih kalung itu ke orang yang paling berharga di hidup aku. Aku ngasih tahu itu aja sih. Oke. Kamu hati-hati pulang ya. Besok masuk mobil aku anterin ya. Salam sama Dita. Ya. Bye. Bye. Gak nyangka ternyata cerita soal dua kalung yang hampir mirip ini bisa rumit banget gini ya. Halo, iya Pak. Terima kasih ya untuk barang yang sudah kamu berikan kepada saya tadi. Saya sangat puas dan saya sangat senang bekerja sama dengan kamu, Coki. Baik Pak, baik. Sayang, Hai, sayang. kamu kemana aja sih? Udah mulai cuekin aku kamu ya? Tadi siang aku telepon kamu, terus kamu jawabnya jutek banget. Tadi malah kamu teleponan sama orang sumringah banget. Kamu teleponan sama siapa? Itu loh sayang, aku tadi habis telepon sama klien aku. Maaf ya, aku beneran sibuk banget hari ini. Aku harus handle semua kerjaan Pak Wijaya, Galvin, terus ditambah Bunikan juga. Plus juga aku ada bisnis tambahan gitu sayang. Bisnis tambahan? Iya. Kamu bisnis apa sih sebenarnya? Sama siapa? Itu sayang, aku jadi konsultan perusahaan. Oke. Konsultan perusahaan ya? Yaudah, kalau gitu aku mau ketemu sama orang yang kamu lagi kerjain itu. Hah? Konsultan perusahaan kan? Aku pengen ketemu. Oke, nanti pas aku lagi nggak sibuk ya. Oke. Saka, ibu kamu tadi asmanya kambuh kena alergi udang. Terus ibu sekarang gimana? Ya sekarang ibu kamu udah baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir. Aku tadi udah kasih obat alergi ke ibu kamu. Oh ya, tadi tuh aku... Suamiku? Ya ampun, suamiku kamu udah pulang. Kamu pasti capek ya? Biar aku bikinin makanan atau mau bikin teh? Gimana? Kamu mau ngomong apa tadi?
Nanti aja deh, lain waktu aku ceritanya. Aku pamit dulu ya. Oke, aku juga mau ketemu sama ibu. Ibu nggak apa-apa? Saka tadi dibilangin sama Dinda katanya ibu alergi sampai asma, emang iya bu? Nggak apa-apa, ibu udah minum obat, udah agak reda kok. Atau kita ke rumah sakit aja sekarang, Saka anterin? Nggak perlu Saka, tadi Dinda juga udah melakukan tindakan kok. Tuh, Bi. Denger kan? Ibu itu alergi udangnya parah. Harusnya Bibi berhati-hati dong. Gimana sih, Bi? Iya Pak, maaf. Udah Dante, Bibi kan nggak sengaja. Sana, Bi. Masih Pak, misi Bu. Kalau gitu ibu istirahat aja di kamar ibu ya. Iya. Biar saya antar aja ya Bu ke kamar. Nggak perlu. Kamu dapat salam dari Ariana. Apaan sih kamu? Ngapain dia kirim salam ke aku? Cuma nyampein aja, Dit. Dia tuh caper sama kamu. Salamnya juga pasti nggak tulus. Kayak sosok ngasih salam. Males banget sih salamin sama dia. Bias, Ya, Papi mana? lagi jogging sama Mas Justin si tampan rupawan itu. Oh, lagi olahraga bareng. Kan nggak ikut olahraga? Enggak, capek. Non, ini menurut Bibi lo ya, Mas Justin si tampan rupawan itu baik banget orangnya. Terus tulus gitu loh, kelihatan banget dari mukanya. Terus? Non yakin nggak? Goyah gitu hatinya sedikit. Enggak. Sedikit. Enggak, Bi. Apaan sih? Udah siapin piring dulu buat Papi satu. Arin mau langsung sarapan. Papi pulang kita sarapan bareng. Iya. Tapi bener nggak? Ya Bibi ambil piringnya. Justin, kamu tahu nggak? Kalau saya berada dekat sama kamu ini, saya merasa seperti saya punya anak laki-laki. Yang bener Om. Ya. Wah itu satu kehormatan sih, dianggap seperti anak sendiri. Om Kusuma itu jadi bikin Justin ingat sama ayah Justin juga Om. Oh iya? Iya. Om. Om Kusuma kenapa Om? Om nggak apa-apa? Jantung saya. Om udah punya masalah sama jantungnya Om sebelumnya? Iya Justin. Mas, tolong Mas. Kita harus segera ke rumah sakit. Ayo, Ayo. saya bantu. Tahan Om. Suamiku, pokoknya kamu hati-hati ya. Iya, ya. Kabarin aku ya. Oke, makasih ya. Bye. Dita. Ada apa ya tetangga baru? Manggil-manggil. Semalam bukan kamu kan yang masukin udang ke makanannya Tante Anjani? Maksud lo itu apa ya? Lo nuduh gue? Bukannya lo yang masak ya sama Bibi berdua? Lagian ngapain juga sih gue pakai ngeracunin mertua gue segala? Mikir dong. Om Kusuma tahan ya. Kita nggak lama lagi nyampe ke rumah sakit Om. Ya, halo Justin. Halo Rin, ini papi kamu Rin. Iya, Papi aku lagi jogging sama kamu kan? Iya benar, tadi lagi jogging sama papi kamu. Terus tiba-tiba papi kamu itu dadanya sakit. Ini sekarang aku lagi ke rumah sakit Rin. Aku khawatir banget Rin kalau dia tuh jantungnya kumat lagi Rin. Justin sebentar. Ini Papi sekarang gimana keadaannya? Sadar kan? Iya Rin, sadarin. Cuman aku khawatir aja papi kamu itu jantungnya kumat. Jadi aku minta tolong kamu cepet ke rumah sakit ya Rin. Oke, aku kesana sekarang ya. Ya udah buruan ya. Bias, Bi. Iya, lo. Ini mau kemana? Enggak, Papi katanya masuk rumah sakit.
lagi dibawa ke rumah sakit maksudnya sama Justin karena papi serangan jantungnya kumat lagi. Aduh, ini tapi Pedronya belum pulang loh, nanti Bibi Ya nggak apa-apa, Arin berangkat sendiri aja deh. Ya. Non. Oh iya Mas, aku tuh baru ingat ya. Coki pernah cerita kalau kamu mau kasih aku surprise dengan beli kalung. Ternyata kalungnya kamu kasih ke Ariana. Kamu kenapa sih ngebahas ini lagi? Itu udah lama banget tau nggak? Kenapa harus dibahas lagi di sini? Ya tapi secara nggak sadar, kamu tuh alasan kenapa aku baby blues. Dan sekarang aku tahu emang Mas Gavin tuh nggak bisa lepas kan dari Ariana. Kan? Pasti ujung-ujungnya Ariana lagi. Kamu tahu nggak? Aku udah berusaha banget menghindari Ariana, nggak ngeliatin dia, nggak ketemu sama dia. Aku fokus sama kamu doang. Kenapa sih kamu nggak berusaha untuk hargain itu? Kenapa? Berangkat ya, Bi? Iya, hati-hatian, Non. Iya. Jangan ngebut-ngebut, Non. Iya, ya, Bi. Dias? Arin kenapa? Buru-buru banget perginya? Itu Pak Kusuma jantungnya kambuh, lagi olahraga sama Mas Justin. Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit, Non Arinnya lagi nyusul. Bibi pamit ke dalam ya, Mas ya? Iya, Bi. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ibu siapa ya? Kenalin Bu. Saya Bu, pembantu baru. Nama saya Martina. Oh, iya. Bi, saya panggilnya Bibi aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Bibi udah pernah kerja sebelumnya? Oh, udah Bu. Saya 15 tahun Bu. Kerja di Rijal Abu. Oh, oke. Jadi pengalaman kerja Bibi ini udah banyak ya? Alhamdulillah Bu, udah banyak. Kemana-mana. Berarti udah tau lah kalau kerja di rumah orang tuh seperti apa ya? Iya Bu. Oke Bi, jadi tugasnya Bibi nanti selain ngurusin rumah, ada tugas penting ya Bi ya. Oh, apa tuh Bu? Saya mau Bibi awasin menantu saya yang namanya Dita. Oh. Kalau ada gerak-gerik yang kira-kira mencurigakan, Ibu langsung laporkan sama saya. Siap Bu, siap. Ngerti kan? Ngerti Bu, ngerti. Ya sudah. Sekarang Bibi boleh masuk, nanti Bibi lurus aja, belok kanan, belok kiri. Nah, di situ nanti ada kamarnya Bibi deket dapur. Belok kanan, belok kiri. Iya. Saya langsung ke kantor dulu. Iya Bu. Sampai istirahat ya, dan selamat datang, selamat bekerja di rumah saya. Iya Bu, makasih Bu ya. Lurus, belok kanan, belok kiri, mentok ya Bu ya? Iya. Makasih Bu. Halo Pak. Halo. Saya mau pagi ini kita ketemu. Saya mau ambil barangnya. Oh oke Pak, oke. Siap. Bapak tinggal share log aja lokasinya, nanti saya akan ke sana sekarang. Oke. Saya tunggu kamu. Tapi jangan sampai kamu telat. Kalau sampai kamu telat, saya akan batalkan pesanan ini. Baik. Oke Pak, oke. Ya lo Bu. Sil, saya minta tolong kamu untuk handle semua urusan kantor sekarang ya. Saya soalnya lagi di jalan mau ke rumah sakit. Tapi saya jantungnya kambuh. Yaudah, ya. Semoga Pak Kusuma baik-baik aja ya Bu. Ibu nggak usah khawatir soal kantor, Sisil jagain. Ya udah, makasih ya. Saya tutup dulu. Bye Sil, thank you. Sayang. Aduh, gimana nih kalau Sisil tahu gue mau pergi? Dia pasti mau ngajakin gue nih pergi ke kantor bareng. Coki. Mah? Kamu ngapain sih ngobrol sama si Yes? Enggak, tadi
Galvin nggak sengaja lihat Arin tuh pergi buru-buru, Ma. Dan nggak taunya Om Kusuma tuh masuk rumah sakit karena serangan jantung. Ya ampun, kasihan banget ya. Ternyata karma keluarganya si Kusuma itu nggak berhenti di si Devi ya. Jangan-jangan sebentar lagi Kusuma itu nyusul istrinya lagi. Mama, jangan ngomong kayak gitu dong, nggak baik, Ma. Ih, biar aja emang kenyataan kok. Ya terserah Mama deh. Ya udah Galvin pergi dulu ya. Mau kemana? Aku mau ke kantor, Ma. Iya. Kenapa sih tuh anak ya? Lagi berantem kayaknya nih sama Riri. Udah berangkat duluan kali ya dia? Hai sayang. Kamu tadi aku kotak-kotak kok nggak dibukain sih? Kamu mau ke kantor? Iya, kita berangkat bareng yuk. Waduh, sayang jangan. Pagi ini aku mau ketemu klien soalnya, jadi aku nggak bisa antar kamu. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, aku nemenin kamu ketemu sama klien dulu, abis itu kamu nganterin aku ke kantor. Sayang jangan sekarang deh, soalnya waktunya nggak pas. Nanti kalau udah pas waktunya, aku baru ajak kamu. Ini kamu beneran ketemu sama klien gak sih? Iya. Nggak lagi nyembunyiin sesuatu? Ya enggak dong sayang, masa kamu nggak percaya sih sama aku? Ya enggak kok, aku percaya. Udah kamu semangat ya? Ya sayang. Udah. Ya Tuhan, jangan sampai papi juga ninggalin Arin. Saat belum lama mami ninggalin Arin juga. Rin? Mas Saka? Arin? Mas Saka? Mas, kamu nggak apa-apa kan Mas? Maaf ya. Maaf banget aku nggak fokus soalnya nyetirnya. Kamu kenapa, Rin? Kamu nggak boleh nyetir nggak fokus begitu dong. Kenapa sih? Iya maaf aku lagi buru-buru soalnya papi aku masuk rumah sakit Mas. Dia jantungnya kambuh lagi. Papi? Iya, kamu nggak apa-apa kan beneran kan? Aku harus ke rumah sakit soalnya. Kan? Aku nggak apa-apa. Yaudah. Rin. Aku aja anterin kamu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku Rin, bisa sendiri kok. Rin, kamu pikirin papi. Papi kamu juga pasti sedih kalau kamu kenapa-napa. Please aku anterin kamu. Ya? Demi papi kamu. Oke? Udah sini, kunci kamu. Pak, Bapak nggak kenapa-napa? Enggak, saya nggak. Cak, sekalian. Kamu bawa mobilnya Ariana ke Ariana dulu ya. Saya minta tolong, saya buru-buru sama Ariana. Baik, Pak. Ayo, Rin. Papi tunggu Arin ya, Pi. Papi harus sehat demi Arin. Arin gak mau kehilangan Papi. Dan kamu tenang aja ya. Kita doain Papi bareng-bareng. Oke? Makasih. Lo nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Kalung itu harusnya gue yang kasih ke Ariana.
Bukan lo. Gue ini suaminya Ariana waktu itu. Bukan lo, Pin. Harusnya gue yang kasih. Mama pulang. Ri? Kamu nangis? Kenapa? Ri? Riri habis berantem lagi sama Mas Gavin. Tuh, emang dia ngelakuin kesalahan apa lagi sama kamu? Mas Gavin tuh pernah kasih kalung ke Ariana. Keterlaluan? Emang ya, keluarga Ariana tuh gak ada habis-habisnya tuh ya bikin keluarga kita kacau. Biarin. Sumpahin itu si Kusuma nyusul Devi sekalian. Biar Ariana tuh makin terpuruk, kruk. Apa Coki beneran sibuk di kantor ya? Tapi kok gue gak yakin ya. Gue yakin pasti ada yang disembunyiin sama dia. Sendirian aja. Lagi mikirin pacar lo ya? Si beban hidup itu. Lo kalau mau nanya tuh baik-baik bisa nggak? Ariana mana nih? Belum datang? Aku semua tuh masuk rumah sakit. Makanya Bu Arin langsung ke rumah sakit. Kasian banget teman gue. Baru aja kemarin ditinggal sama ibunya. Sekarang masa bokapnya. Wah, bener-bener gesrek nih orang nih. Besti lo tuh habis kehilangan nyokapnya, terus sekarang lo nyumpahin bokapnya meninggal juga. Lu tuh bisa gak sih ngambil sisi positifnya dari omongan gue? Lu nya aja yang netting terus. Gak ada positifnya masalahnya. Masa? Loh, Rin, kenapa? Papi aku kena serangan jantung. Rin. Suster, pasien atas nama Kusuma di mana ya? Pasien atas nama Kusuma ada di ruang UGD, di sebelah situ. Makasih. Justin. Justin, gimana keadaan papi aku, Justin? Papi kamu ditangani dokter. Rin, aku tuh nggak tahu kalau papi kamu tuh lemah jantung, Rin. Aku ngerasa bersalah banget, Rin. Kamu nggak usah panik ya. Aku yakin papi kamu bakal baik-baik aja kok. Dokter, gimana keadaan papi saya, dokter? Kondisi Pak Kusuma saat ini sangat menurun sekali. Tapi barusan saya sudah memberikan obat dan kondisinya sedikit agak lebih membaik. Dan untuk selanjutnya, silakan mendaftar di bagian administrasi untuk perawatan Bapak di sini ya. Makasih. Masuk. Ini dokumennya, Bu. Terima kasih ya. Saka udah datang belum? Belum, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ya, Saka. Halo, Bu. Kamu di mana? Kok kamu belum sampai kantor? Tadi kan kamu pergi dulu dari ibu. Saka lagi di rumah sakit, Bu. Lagi nemenin Ariana karena Pak Kusuma kena serangan jantung. Ini Saka udah anterin Ariana sih ke sini. Lalu sekarang gimana kondisinya Kusuma? Ya udah ditangani dokter sih, Bu. Mudah-mudahan aman. Ya udah, yang penting kamu tidak ada meeting penting kan pagi ini? Nggak ada kok, Bu. Nggak ada, aman. Nanti Saka kabarin Ibu ya. Oke. Rin, aku harus minta maaf sama kamu, Rin. Aku nggak tahu kalau ini bakal terjadi, Rin. Kalau sebelumnya aku tahu papi kamu lemah jantung, Rin, aku nggak mungkin ngajakin dia jogging. Justin, udah, kamu gak usah terlalu merasa bersalah kayak gitu dong. Aku justru seneng kok. Kamu ngajakin papi aku jalan-jalan, jogging. Itu bagus banget buat dia, udah tuh. Jangan terlalu merasa bersalah ya.